yang kedua, jangan sampai yang kedua rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li itu gerakan. Jangan sampai kita mendahului iman dua rukun fi'li. Berarti rukun gerakan. Rukuk, i'tidal, sujud. Ini imam baca Fatihah, tahu-tahu makmumnya langsung sujud karena kepinteran gitu ya. Langsung sujud tuh imam. Maka itu makmum, kalau imam baca Fatihah, makmumnya langsung sujud. Berarti dia meninggalkan dua rukun fi'li, dua rukun gerakan, maka nggak sah sholatnya dia tuh makmum. Misalkan dia lupa membaca Fatihah, ini makmum langsung tasahud awal dan misalkan. Tapi kalau dia tasahud awal masih dimaklum nih sama agama nih, ditanggung tuh sama imam gara-gara kesalahan makmum. Imam baca Fatihah masih kayak dia udah tasahud, maksudnya dia duduk tasahud gitu. Kalau ini masih dimaklum sama agama, dia diri lagi sah, itu kesalahan makmum ditanggung imam. Mestinya dia kalau sholat sendiri dia nggak sah, kalau dia sholat sendiri, karena dia sholat berjamaah, kesalahan makmum ditanggung imam. Jadi kita nggak boleh meninggalkan dua rukun fi'li. Harus kita ikut sama imam, namanya kalau imam takbir baru kita ikut takbir tuh namanya ikut sama imam. Kemudian yang kedua tadi apa? Gimana sih? Imam sudah sujud, makmum masih ruku. Iya. Tadi kan nggak boleh. Ketinggalan. Dua rukun fi'li juga kalau ketinggalan nggak boleh juga. Dua sebelum, dua sesudah. Terusnya tadi yang kedua apa ya? Sholat sunat apa? Oh iya, ini banyak kejadian. Nah ini maksudnya nih. Jadi misalkan ini kita udah selesai biasanya gitu. Kita udah selesai nih. Ada tamu datang dari luar. Kita baru sholat, padahal kita sholat sunat. Oh beliau johor. Nggak tahu ya tamu datang. Dia sholat dia ini sholat johor, kita sunat Ba'diyah. Kita selesain aja. Selesai kita sholat sunat, kan dia masih naik tuh ya. Masih naik. Berarti kita yakinin dia ini sholat johor. Lah kita jangan bilang begini sama makmum setelah selesai. Mestinya kita langsung ikut dia ke belakang dia. Karena kita kan sholat sunat. Jangan bilang sama dia udah selesai, makmum mau ya. Tadi saya sholat sunat, jadi sholatnya nggak sah. Ini orang nggak ada ngaji yang begini nih, gitu. Jadi mestinya kita ikut dia karena kita yakinin dia sholat kita sholat sunat, kita langsung ke belakang dia jadi makmum, gitu. Jadi sah sholat kita, dia juga sah. Karena nggak ada kewajiban, masukin lagi nih. Nggak ada kewajiban imam niat jadi imam kecuali hari Jumat fardu ain. Makanya hari Jumat yang imam nggak baca imamat nggak sah sholat Jumat. Karena kalau itu mah fardu ain. Kalau yang tadi nggak ada kewajiban imam niat jadi imam, karena bisa jadi imamnya ini mantan makmum, imamnya mantan makmum. Nih Bang Dedi imam, saya makmum.
sholat saya makmum masbuk. Masbuk tuh orang yang ketinggalan Fatihah sama imam 3 rakaat 2 rakaat. Imam udah selesai johor, saya masih naik 2 rakaat. Ini namanya mantan makmum. Jangan juga Bang Dedi imam, ini ada imam, ada makmum, udah selesai jadi mantan makmum, sama-sama mantan makmum, ini mundur. Itu tuh ada tuh yang begitu. Ini makmum bahkan bisa mengurangi ganjaran sholat karena udah sama-sama mantan makmum, maka dia sholat aja sendiri. Nah kalau yang tadi nih, kenapa dia nggak usah niat jadi imam? Imam udah selesai tadi tuh. Ini ada yang ikut nih, ya. Ada yang ikut. Ini kan dia habis imam apa yang tadi, maka ini udah mantan makmum, boleh ikut, ini baru masuk. Dan ini nggak mesti niat jadi imam, kan dia udah ikut tadi sama dia dapat 27. Ini masih ikut sama dia lagi 27, enggak. Gitu. Jadi dia ikut aja. Nggak usah pakai ajaran colek-colek. Situ tuh nggak ada ajaran colek-colek, nggak ada. Ngeri Pak, ini sepi nih masjid. Datang nih Bang Dedi sholat doang, sepi nih. Nggak tahu-taunya ada yang datang main colek ya. Itu kalau nggak itu bisa jantungan, bisa mati orang. Ini sepi nih, nggak ada orang. Ini sholat terus dicolek dia, coba-coba aja Pak, lagi sepi. Nggak boleh, makanya nggak ada ajaran colek-colek. Ngeri, ntar dia kaget jantungan mati malah. Nggak sepi, langsung aja ikut sama dia, ikut aja tuh samping dia. Kadang-kadang gitu yang nggak ngaji, kita yang bingung gitu. Baik, kita sekarang. Nah, terus tadi susunan ya, susunan gimana yang bagusnya susunannya? Anak laki dia praktek nih, kalau susunan praktek. Anak perempuan beda lagi. Anak laki coba minta 2 orang, 3 orang. Kalau dia 1 orang gimana, 2 orang gimana? Kalau dia itu mundurnya gimana? Kalau orang perempuan bagaimana? Apa sama kayak anak laki? 2 orang dulu dah, bentar. Ini kan praktek ini mah. Biar sah salat kita jadi makmum. Bang Randy dah sini. Kita dapat hadiah dari program dari DKM. Ya Bang Randy. Disampaikan. Maju. Kalau dia salat sendiri, mohon. Pas garis ya Pak. Kalau dia sholat sendiri, Abang Dedi di sini Pak. Nggak usah pakai colek-colek, langsung ikut aja. Ini ganjaran gede nih, yang begitu. Kalau sholat sendiri. Kalau dia kan ada yang baru begitu, rata dia bikin barisan baru. Tes. Kalau dia rata begini, kenapa saya bilang makruh? Itu ulama-ulama bilang makruh. Bisa jadi ini kakinya kecil sebelah. Ini imam kakinya kecil, makmumnya kakinya panjang. Bisa juga dia anak kecil, ini imamnya bapaknya. Makanya makruh. Bisa juga sujudnya panjang sebelah. Begitu. Kenapa namanya makruh? Makanya mundur setengah hasta kalau dia sendiri. Kalau dia berdua masuk nih, berdua mereka situ berdua. Ini ada yang maju lagi nih, makmum. Jangan di sini. Kita di sini, karena kan dia lagi ikut ya. Kita di sini. Nanti mundurnya pas bangkit dari ruku. Yang kanan saya begini, Bang Dedi yang kiri, kakinya kiri Bang Dedi. Tapi ini ntar pas sujud. Tuh kalau anak laki
Terus saknya gimana? Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Habisin tuh. Begitu, jangan kanan semua. Nggak dapat ganjaran nanti kalau kanan semua. Walaupun dia sah sholat. Usahain posisi imam di tengah. Ini udah sedipul nih sampai sono. Maka yang baru lagi di tengah imam. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Udah full sampai di ujung. Masjidnya lantai 2, taruh di situ baris 20, maka 21 ini di sini. Walaupun dia di atas imam, gedean di pojok. Makanya penuhin dulu yang di bawah, mentang-mentang di atas ada AC, maunya langsungnya di atas. Di sini kosong, nggak dapat ganjaran, sah sholatnya. Kalau perempuan mundur Pak. Bukan begini, kalau perempuan ini nggak dapat ganjaran nih, nggak dapat ganjaran, sholatnya sah. Kalau perempuan begini, mundur Pak. Dapetin, dan maju 1 hasta Pak. Nah begitu tuh perempuan. Mana perempuan? Begini nggak nih? Jangan kayak anak laki, kalau kayak anak laki nggak dapat ganjaran. Nah ini dia buat sujud. Iya, ini buat sujud ruku dia. Itu cukup deh. Terus apa lagi terakhir? Itu cukup ya, sekalian tadi tuh colek-colek juga. Jadi kewajiban imam niat jadi imam. Bagusnya lagi dia niat jadi imam, ganjarannya 27. Kalau dia nggak niat jadi imam, ganjarannya 1. Gitu maksud saya. Tapi nggak ada kewajiban imam ngikut jadi imam, dia niat jadi imam, kecuali Jumat fardhu ain. Ya. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan untuk seseorang diwajibkan untuk sholat itu setelah apa tadi balik gitu ya. Nah, kemarin saya itu kejadian nyata nih Tan. Saya buka bersama gitu ya. Nah, terus udah jamaah. Nah ini karena ponakan banyak lakinya gitu, belum ada yang baca tahfiz Quran. Akhirnya ditunjuk, wah ini jadi imam nih. Padahal dia belum balik gitu. Nah mungkin yang perlu saya tanyakan gimana itu tata hukumnya gitu. Barangkali itu. Assalamualaikum. Imamnya belum balik. Syarat dari tadi ada syarat yang ke berapa? Keempat, umi, jelek bacaan Fatihahnya. Saya kasih dulu tentang cerita Imam Syafi'i. Umi, jelek bacaan Fatihah. Jadi syaratnya tuh bacaan Fatihahnya bagus. Syarat tuh salah satu syarat imam baca Fatihahnya bagus. Mohon maaf ya. Kalau cekok orang Indonesia itu kan bagus-bagus. Kori-kori internasional tuh yang menang bukan dari Arab justru, tapi dari Indonesia. Kayak Muhammad Jaka, kayak Dimyati Baru Zaman yang dulu kita undang kemarin, yang dari Depok, itu internasional. Jadi bagus-bagus. Jadi mohon maaf, imam tuh nggak boleh cadel ngomong nggak boleh bacanya nih Al-Rahmanir-Rahim, nggak boleh. Ada yang mohon maaf lagi baca Alhamdulillah ngirobin ngalamin. Itu kayak Marjahid kan orang Jawa ya, mohon maaf ya. Itu fase bahasa Qurannya gitu. Tadi terus kita belajar ya, karena kalau kita nggak belajar itu jadi kaku. Terus belajar Rabbil alamin ain. Gitu. Jadi pastikan Fatihah kita itu baik dari segi makhrajul huruf, tajwidnya usahakan baik. Biar kita sah jadi imam. Karena kan ada orang jadi imam sholat johor, sholat asar yang gak kedengeran bacaannya.
Pas udah 7 hari dia sholat maghrib baru kedengeran baca Fatihahnya. Itu juga bahaya buat kita harus ngulang tuh. Nggak tanya dia ngirobil ngalamin, rusak ke Fatihahnya tuh, rusak tuh. Maka kita ngulang. Makanya hati-hati. Nah, terkait dengan umur, Imam Syafi'i itu umur 7 tahun udah jadi imam. Imam Syafi'i. Jadi sah, walaupun anaknya yang belum balik syah. Cuman lucunya Imam Nawawi, Imam Syafi'i itu ya, emang orang ilmu gitu ya. Dia makan nih puasa, dia makan ada yang nanya kan, Anda imam, kok nggak puasa? Rasakan belum balik, belum kena hukum agama. Iya. Jadi dia belum kena hukum agama. Tapi sah jadi imam. Banyak anak-anak kecil tuh di daerah-daerah lain yang baca ada fase-fase itu, yang hafiz udah dijadiin buat regenerasi sah. Baik, mulai. Oke. Terima kasih Pak Ustaz. Ini terkait bacaan Fatihah di rukun, di mana Fatihah itu rukun sholatnya. Jadi kalau kita tidak baca Fatihah itu tidak sesuai kita. Namun bagaimana kalau kita menemukan imam baca Fatihahnya tidak sesuai dengan tajwid? Misalkan ketika ada huruf mat misalkan di sukun misalkan, harusnya kan alhamdulillahirabbil alamin, dia baca gini, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu kan huruf matnya nggak ada, huruf nya tidak terbawa. Ini terkadang-kadang di sholat yang sir ya, mungkin rakaat pertama, kedua yang zahar bagus bacanya, tapi begitu rakaat ketiga dan keempat begitu cepat. Kita khawatir hanya baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Seperti itu bacanya. Seperti orang-orang kalau kita akhirkan begitu, Al-Fatihah, cepat-cepat gitu. Nah, kalau Fatihah yang sepi ini bagaimana kita mengikutinya? Benar sah atau tidak sholat kita gitu? Ketika kita menemukan imam, kok cepat banget baca Fatihahnya? Kadang-kadang kita belum selesai baru iya karena bodoh dia sudah ruku. Yang kita khawatirkan dia baca Fatihahnya secara cepat, kaidah tajwidnya tidak terbawa. Ini yang mungkin yang saya tanyakan. Bagaimana kalau kita menemukan imam yang baca seperti itu gitu? Terima kasih Ustaz, maaf. Ya, terima kasih. Kalau kita Ustaz Muhammad, bagaimana kalau imam ini baca Fatihah? Kalau di jaharnya bagus, di sirnya nggak bagus, kita nggak tahu. Ada tadi saya bilang ada bacaan Fatihahnya ummi, ada yang qori mah udah bagus baca Fatihah. Jadi dalam ilmu fikih itu yang dibilang qori dalam ilmu fikih itu orang yang benar baca Fatihahnya, bukan kayak Kiai Muhammad JH gitu atau kiai yang lain yang yang qori itu bukan. Maksud di fikih ini orang yang benar baca Fatihahnya, itu dalam ilmu fikih. Bukan kayak Kiai Muhammad JH gitu, gitu, bukan. Yang benar baca Fatihahnya. Di mana kita tahu benar baca Fatihahnya? Kita harus merujuk kitab ke atasnya. Harus ada kitab sandarannya. Berarti kita harus belajar ilmu tajwid dari kitab Tuhfatul Atfal misalkan, atau Bidayatul Mustafiz. Kalau Bidayatul Mustafiz itu orang nggak baca tajwid itu dosa. Dosa nggak pakai tajwid, keras tuh alamat. Apalagi ini baca Fatihah huruf mat ada berapa tadi? Huruf mat guru kita nanya, huruf mat ada berapa? Huruf mat ada 3, hamzah mati sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya doma, ya sukun sebelumnya kasr. Ada 3 huruf mat. Di mana nih? Yang pertama dia bagus, yang kedua kan sir nggak kedengaran. Maka yang pertama kata Syekh Banten, Allah ya'lam batlana salati imami bihadasi augorihi. Maka jangan menyangka batalnya imam,
batal sholatnya imam dengan sebab hadas atau yang lainnya. Jadi kita harus baik sangka sama imam, harus baik sangka sama imam. Kecuali emang di awal-awalnya dia gak bagus, udah gak bagus. Jadi jangan jadi imam Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Mundur. Ganti lagi. Ngaloman ngilahi. Mundur. Ya kan udah kayak gitu. Kita udah tahu dari awalnya. Kalau itu mah udah gak ditolerir, nggak sah. Tapi kita ikut sama imam tuh udah kayak begitu mah ya berarti udah gantilah, masa gak ada orang lagi kan gitu ya. Kalau sama-sama titiknya yang sama, ngalamin boleh tuh. Masalah titiknya berbeda nih, yang satu ngalamin dan satu nggak ada R-nya. Ini yang sendiri-sendiri tuh. Kecuali dia masih belajar. Kalau titiknya berbeda. Nah kita harus baik sangka aja, imam yang kita ikutin tuh sah. Baik sangka aja. Kita datang kemari, ini mah beda banget sama imam nih, kemarin beda partai sama gua. Ini udah gak sah nih begini deh. Jadi cari sama imam udah gak baik sangka. Ya harus ada baik sangka sama imam, walaupun di mata Allah batal sholatnya. Walaupun di mata Allah batal. Contoh mana? Di dalam mazhab Imam Syafi'i, bersentuhan kulit dengan perempuan batal. Kita wudu di rumah sholat, mau ke masjid, udah wudu, saliman kita sama istri kita, kan batal tuh ya. Pas sampai masjid karena emang dia sering ngimamin, langsung aja dia naik jadi imam. Alhamdulillah dia nggak ingat dia batal. Imam selesai isya, pulang dia baru ingat, ya Rabbana, saya wudu saya batal. Lah kita jangan ke masjid ngumumin, saudara-saudara, karena saya batal sama imam, sholatnya nggak sah. Wah ini mah jeksa wapung. Jangan begitu, jangan diumumin. Ya udah kita sholatnya dulu di rumah. Makmum mah sholatnya sah karena dia persangkaan baik sama imam, walaupun di mata Allah enggak sah imamnya karena salah imam. Jadi imam itu nggak usah diumumin. Kalau diumumin jeksa makmum. Sama kayak orang mohon maaf jima malam Jumat, lupa mandi, sholat subuh jadi imam. Pas sudah selesai ya Allah, dia belum mandi, udah main sholat aja, mana ngimamin lagi. Ya jangan diumumin juga kayak tadi, jeksa makmum itu. Jangan. Makanya kita harus ya udah, dia tuh sholatnya di rumah aja, jangan diumumin jeksa makmum. Jadi kita harus baik sangka sama imam. Itu aja. Ustaz. Terserah masih ada orang ini. Mas Dwi, terserah masih ada yang ingin ditanyakan. Sudah. Ini Mas Bupang, Mas dari para akhwat mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oh silakan Mas Andi. Satu lagi ya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kalau saya mau bertanya bagaimana kita bersikap, mengambil sikap gitu ya, kalau menghadapi imam yang sholatnya itu mungkin terlalu cepat, nggak tumaninah gitu. Sedangkan syarat sahnya sholat itu kan harus tenang dan tumaninah gitu ya. Dan ada juga kan dalil yang saya ketahui, kalau nggak salah hadisnya sahih, cuman kalau salah mohon dikoreksi gitu. Jadi sahabat berkata kan, tidaklah kami bersujud sebelum Rasulullah menempelkan keningnya di sajadah. Jadi sebagai makmum itu mengikuti imamnya terlebih dahulu gitu. Jadi intinya dari hadis itu kan jangan terlalu tergesa-gesa. Nah, ketika menghadapi imam yang seperti itu, kita sebagai makmum kita harus menyikapinya bagaimana. Contohnya misal kan kita udah sujud ya,
kita baru menempelkan kening di sejadah, sujud, tiba-tiba imamnya udah Allahu Akbar gitu, udah duduk di antara dua sujud. Itu apakah kita menyelesaikan dulu bacaan kita yang Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi itu 3 kali, atau langsung mengikuti gerakan imam? Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana tadi? Ini kayak contoh di Jawa apa di kita nih? Ada yang cepat super jet tuh. Sholat terawih super jet. Tolin nabi gitu kan? Pas lihat makmum dulu akan pingsan semua. Ya begitu kan tuh? Kalau yang begitu nggak sah. Jadi ukuran tumakninah itu satu, kita tasbih Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Dan kita jadi makmum harus cerdas juga. Kalau imam udah imam udah berangkat nih, kata apa? Naik ke atas, kita jangan sujud terus tuh. Kan ada yang begitu ya. Karena sujudnya dia rukun, tapi kalau begitu dia tasbihnya yang dibanyakin. Tasbihnya itu sunnah hayat. Jangan duluin sunnah, ngabain yang wajib. Maka dia buru-buru sekali aja tasbihnya, jangan panjang-panjang. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Imam udah diri kita ikut. Bisa disikapin kalau yang imam cepat itu. Atau bacaannya kita terlambat. Gimana gitu kalau bacaannya dia imam kulhu? Kita kan nggak boleh dahuluin imam baca fatihahnya. Imam baca fatihah 3 ayat, kita baru baca. Imam amin, kita ikut amin, sambung lagi. Biar kita dapat baca fatihah. Kalau fatihah baru rukun, baca surat sunnah hayat boleh ditinggalin itu. Jadi kita juga harus bisa membedakan mana rukun sholat, sunnah abad, sunnah hayat. Jadi bisa disikapi. Tumakninah seukuran baca tasbih 1. Tumakninah. Kalau yang kayak di kita masih wajar lah, tapi kalau yang di tadi itu tolin itu mah nggak salah, nggak ada tumakninahnya. Cuma dia mungkin dulu kata ulama di situ dalam rangka apa ya? Pada malas apalah gitu di situ. Jadi dia buat semangat dulu aja kali, biar doyan dulu kali, kata di ulama di situ. Tapi katanya sekarang udah normal biasa. Jadi buat nyemangatin dulu, terus habis itu baru dia setelah banyak kritik karena dia maksudnya juga dia nggak mau begitu. Mungkin itu aja. Ada lagi? Baik, terima kasih. Syukran kasiran jazakumullah khair Ustaz Rojat atas kajian yang telah dibawakan. Semoga dapat menambah hasanah keilmuan kita dalam